Ya Bu Sinta, terima kasih banyak Bu sudah berkenan untuk kembali mampir di bincang-bincang santai di pagi hari ini. Wonten nuwun sangat. Ya. Oke, sami-sami. Ini pakai virtual background nggih, Mbak? Galus nggih. Monggo, iya ada. Kalau memang belum ada ya nggak apa-apa. Kemarin sudah Oh di iya. Kalau enggak pakai yang biasanya itu aja ya UGM itu ya. nggak apa-apa. Oh iya Bu Sinta, mohon izin pagi hari ini karena ini akan kami rekam juga menjadi podcast. Jadi ini teman-teman Sobat Sehat mendengarkan melalui website dan juga mendengarkan melalui Wow. audio. Gitu, ya. Oke, siap, siap, siap. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti saya sampaikan di kolom chatnya di DM Bu Sinta gitu ya Bu ya. Oh, DM WhatsApp nggih. DM ini DM apa namanya chat. Oh, chat-chat Zoom nih kita. Oh, nggih. Oke, oke. Siap, siap. Jadi Ya. nanti saya Ini masih nunggu yang lain kan berarti ya? menunggu narasumber aja ini Bu Ya, Sinta. Bu Heni nggih. Ya. Jadi saya mohon izin saya rekam ya Bu Sinta. Nggih, nggih. Selamat pagi Bu Heni. Selamat Genjang Bu Heni. pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah sarapan belum Bu Heni? Ya, alhamdulillah. Ceria sekali. Ping-ping. Bentar, saya cari itu apa namanya backgroundnya di mana ya, lupa. Belum saya download. Ini saya juga lagi nyari nih Bu. Atau enggak juga enggak apa-apa Bu Sinta. Nggak pakai nggak apa-apa ya. Oh iya. Ya, Bu Heni, salam kenal. Saya Galuh, saya penyiar di Raisa Radio. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbagi di pagi hari ini dalam acara Bincang-Bincang Santai. Matur sangat Bu Heni. Salam kenal juga. Suaranya kayaknya lebih kecil ya Mbak ya, agak kecil ya. Suara Ibu Heni atau suara saya nggih, Bu? Saya ya? Suaranya Mbak siapa tadi namanya? Galuh, Bu. Mbak Galuh ya. Suaranya agak kecil di tempat saya. Sekarang apakah sudah cukup, Bu? Bagi saya masih agak kecil ya. Kalau di tempat Mbak Sinta gimana Mbak Tata? Keras jelas ya? Di tempat saya jelas, Ibu. Jelas ya. Oh, ada di tempat saya, device saya mungkin yang agak bermasalah ya. Terdengar sih Mbak, cuma kecil. Oh, coba sebentar Bu, saya otak-atik dulu. Nah, sekarang udah agak lebih keras nih. Ya, Bu Sinta, mohon izin pagi hari ini acara Bincang-Bincang Santai ini teman-teman dari Sobat Sehat Raisa mendengarkan melalui website dan juga melalui radio aplikasi. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan akan saya sampaikan di kolom chatnya Bu Sinta. Jadi kemungkinan ada teman-teman Sobat Sehat yang mungkin bertanya tetapi tidak melalui Zoom chat di sini. Jadi nanti saya sampaikan melalui Bu Sinta. Dan nanti mohon izin Bu Heni untuk kami rekam obrolan santai di pagi hari untuk nanti kami jadikan podcast nih Bu. Ya, insyaallah. Silakan Mbak. Sudah siap Bu Heni, Bu Sinta? Insyaallah. Sebentar ya. Sebentar. Nunggu yang masuk juga kali ya ini. Nah, belum ada kan baru 5 nggih. Itu sama saya dan Bu Heni. Bu Sinta ini kemungkinan gimana? Nunggu audiens juga ini, Bu. Oh iya. Iya. Audiensnya masuk ke Zoom juga ya? Kalau audiensnya kebanyakan kalau yang pagi hari ini melalui audio Bu Sinta dan juga gitu. melalui websitenya Raisa Radio. Oh iya. Gitu. Siap. Nggih. Mungkin kita mulai saja. Oke, nggih.
jumpa lagi dalam pagi hari ini dalam Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu sekalian ke rumah. Selamat pagi Sobat Sehat, baik Anda yang mendengarkan Raisa Radio melalui Radio Raisa di aplikasi, atau Anda Sobat Sehat yang mendengarkan melalui website, atau Sobat Sehat yang sedang nongkrong di Zoom-nya Raisa Radio. Selamat pagi dan salam sehat di pagi hari ini. Jumpa lagi dengan saya Galuh dalam Bincang-Bincang Santai. Pagi hari ini Sobat Sehat, pernahkah Anda P3K itu biasanya disediakan di rumah atau ya itu untuk kepentingan kita gitu ya. Di dalam P3K, kotak P3K di rumah itu biasanya ada beberapa macam obat nih Sobat Sehat. Salah satunya ada plester. Nah, pertolongan pertama pada saat kita luka biasanya adalah membalutnya dengan plester. Nah, apakah itu benar atau enggak ya Sobat Sehat? Nah, pagi hari ini kita akan ulas bersama dan cari tahu jawabannya bersama dengan narasumber kami, Ibu Dr. Heni Susiani Pangastuti, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan dari Departemen Keperawatan Medikal Bedah, dan akan ditemani oleh Ibu Sinta Restuwibawa, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan dari Departemen Keperawatan Medikal Bedah. Monggo Sobat Sehat yang nanti ada pertanyaan bisa dikirimkan di website atau di WA juga bisa, di Instagram juga bisa ya, atau di kolom chat di bawah ini. Baik, kepada Ibu Sinta kami persilahkan. Monggo Bu Sinta. Baik, suara saya terdengar nggih Mbak Galuh nggih? Terdengar Bu Sinta. Ya, baik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua pendengar setia Raisa Radio sehat ya, walaupun sekarang pandemi belum berakhir. Nggih. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan topik menutup luka plester. Nah, apakah benar begitu? Ya, dan hari ini Sobat Sehat telah hadir narasumber kita, Dr. Heni Susiani Pangastuti, SKPMKes. Beliau ini adalah dosen di Departemen Keperawatan Medikal Bedah FKK MKUGM. Jadi, selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi Bu Heni. Oh, Bu Heni baru ini. Baru persiapan sepertinya, ya. Ya, untuk hari ini, ini sudah ada. Selamat pagi Bu Heni. Pagi, mohon maaf ini laptopnya ternyata baterainya habis, bentar saya charge dulu. Oh, siap Bu. Sambil nunggu Bu Heni persiapan, kita untuk Sobat Sehat yang ingin bertanya, silahkan nanti bisa langsung mengetik di Zoom chat ataupun melalui website, begitu ya, Mbak Galuh, nggih? Iya, betul. Ya, Bu Sinta, memang ya kalau misalkan orang pada luka itu langsung dibalut dengan plester. Plester ini harganya murah dan bisa didapatkan di mana saja, begitu nggih, Bu Sinta, nggih? Nggih, betul sekali. Dan nanti itu apakah benar atau salah, kita langsung diskusi pada pakarnya ini, Mbak Galuh ya. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas apakah menutup plester itu benar atau tidak, dan bagaimana penanganan luka ketika kita mengalami luka, begitu. Ya, karena di masyarakat itu banyak sekali ya, Mbak Galuh, mitos dan fakta yang beredar tentang hal ini. Nah, hari ini mungkin kita akan sedikit mengupas bagaimana mitos dan fakta yang ada tentunya nanti sedikit gitu nggih. Ya, sudah ready nih Bu Heni sepertinya nggih? Ya, insyaallah. Insyaallah. Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi semua. Pagi. Semua ya. Ini masih nunggu juga yang baru bangun Bu, langsung connect. Berapa sekarang masih belum bangun kan? Iya, dipatok ayam nanti rezekinya ya Bu Heni. Jadi hari ini langsung mau nih Bu nggih. Untuk kita mengupas tentang mitos dan fakta yang ada di masyarakat. Nah, kita diskusi dulu nih Bu tentang jenis-jenis luka itu apa aja nggih kira-kira nggih. Karena kan kita belum tahu ya jenis luka itu, setahu mungkin teman-teman yang ada di sini Sobat Sehat, oh terkena pisau itu luka apa. Nah, mungkin nanti Ibu akan menjelaskan lebih detail nih tentang jenis-jenis luka begitu. Monggo Bu Heni. Ya, baik, terima kasih Mbak Sinta begitu ya. Jadi memang betul ya, luka itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari begitu ya di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Apalagi kalau di rumah itu ibu-ibu
masak gitu ya, kepotong pisau, kena minyak panas misalnya seperti itu ya, itu bisa menimbulkan luka. Kalau atau mungkin anak-anak kecil gitu ya, main jatuh gitu terus luka gitu ya, atau ya kadang-kadang anak kecil juga nggak sadar gitu ya, tersiram air panas gitu ya, lagi kita buat minum panas terus anak-anak nggak sengaja nyenggol gitu ya, kena gitu, itu juga bisa menimbulkan luka. Nah, sebetulnya luka itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang disebut dengan luka lecet-lecet gitu ya, lecet-lecet gitu. Ada yang disebut dengan luka insisi. Kalau insisi itu biasanya kalau luka operasi gitu ya, itu kita sebut dengan luka insisi atau luka apanya ya, memang sengaja. Luka itu disengaja untuk memang dibuat karena kebutuhan gitu ya, seperti itu. Ada yang disebut dengan luka tusuk gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sengaja nginjek paku misalnya ya, atau nginjek pecahan kaca gitu ya, itu namanya luka tusuk gitu. Kemudian ada juga yang luka memar gitu ya, ketika kita terbentur sesuatu ya, kemudian ada bengkak gitu ya, itu disebut dengan luka memar gitu ya. Kemudian juga ada yang lebam. Lebam itu kalau kemudian ada perdarahan di bawah kulit seperti itu ya, itu akan menimbulkan luka juga gitu. Nah, itu tadi contoh yang saya sebutkan tadi, kalau ibu-ibu masak di dapur terus kena kena minyak panas gitu, atau anak kecil kena air panas gitu, itu akan menyebabkan luka bakar gitu ya. Walaupun luka bakar itu sendiri tidak hanya kalau karena namanya luka bakar gitu, kebakar gitu ya. Sebetulnya tidak hanya kalau kena api gitu atau terbakar gitu, bisa juga kalau dia kena cairan panas gitu ya, atau bahan kimiawi ataupun zat-zat yang korosif gitu ya, zat-zat yang keras begitu, itu akan bisa menimbulkan luka yang disebut dengan luka bakar gitu. Atau kena listrik gitu ya, tersentuh listrik itu juga bisa akan menimbulkan luka bakar juga begitu, seperti itu. Nah, itu jenis-jenis luka yang biasanya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti itu mungkin Mbak Sinta contohnya begitu ya. Baik Bu Heni, jadi semakin jelas nih bahwa luka itu banyak sekali macamnya. Kalau luka hati karena putus pacar itu masuk? Itu luka baru itu. Iya. Nanti minta obatnya sama Mbak Sinta itu kayaknya ya, yang sudah pengalaman gitu. Mbak Galuh nih kayaknya Bu. Baik Bu Heni. Untuk macam-macam luka tadi tuh Bu, kira-kira penanganan yang tepat tuh seperti apa nggih? Yang biasanya kalau kita dapatkan luka itu di mana nggih, di keseharian kita sehari-hari, apa pertolongan yang harus kita lakukan begitu Bu? Iya, baik. Jadi sebetulnya kalau kita mau melakukan perawatan luka, kita harus tahu dulu luka itu seperti apa jenisnya gitu ya. Karena penanganannya itu nanti akan berbeda-beda begitu ya, tergantung dengan jenis lukanya. Dan dari luka itu sendiri, tadi kan itu jenis-jenisnya ya, tetapi luka itu sendiri juga bisa kita lihat lukanya itu kecil atau besar gitu ya, kemudian dia hanya di permukaan kulit saja atau dalam gitu ya, sampai ke dalam gitu ya. Itu juga nanti penanganannya agak berbeda. Kemudian ada perdarahan atau tidak gitu ya, itu juga nanti akan membuat penanganan kita agak berbeda-beda gitu ya. Tetapi secara umum yang harus kita lakukan untuk perawatan luka yang pertama kali adalah kita hindarkan dari sumber lukanya dulu gitu ya. Kalau misalnya air panas ya dijauhkan dari benda yang menyebabkan panas gitu ya, atau ketika dia terkena pisau gitu ya jauhkan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian cuci bersih gitu ya luka itu gitu. Nah, untuk membersihkan luka ini nanti bisa dengan antiseptik gitu ya, atau sebetulnya kalau di rumah pun dengan air mengalir dan air sabun itu sebetulnya cukup
begitu ya. Jadi tidak perlu dengan antiseptik. Kalau misalnya di rumah nggak ada antiseptik gitu ya, dengan air mengalir dan sabun itu juga cukup untuk kita bersihkan gitu ya. Kita bersihkan lukanya. Kemudian kalau ada perdarahan, kalau ada darah gitu ya, kita bisa hentikan perdarahan itu dengan cara menekan luka itu ya, ditekan pakai kasa gitu ya. Kalau nggak ada kasa, dengan kain bersih gitu ya, agar darahnya berhenti dulu gitu ya. Setelah darahnya berhenti, baru kemudian kita bisa lakukan penutupan ya. Nah, penutupan ini juga nanti tergantung dari lukanya itu sendiri. Kayak misalnya luka lecet gitu ya, atau baret-baret karena jatuh misalnya, seperti itu sebetulnya nggak perlu ditutup gitu ya, dibiarkan ketika sudah dibersihkan, kemudian kita beri apa, misalnya pakai betadin atau mungkin dikasih salep, itu sudah cukup gitu ya, jadi tidak perlu ditutup, kecuali kalau lukanya cukup besar kemudian ada perdarahan gitu ya, atau misalnya luka itu berpotensi untuk kotor gitu ya. Kak, misalnya anak-anak kecil itu kan mainnya di apa namanya, mungkin kena debu gitu ya, kena itu, sehingga nah, kemungkinan untuk kotor, terkontaminasi kuman itu besar, sehingga luka-luka seperti ini perlu kita tutup ya. Nah, tutupnya dengan apa? Bisa dengan plester gitu ya, yang sederhana. Kalau di rumah mungkin kalau lukanya nggak terlalu besar, dengan plester-plester yang banyak dijual di pasaran gitu, itu cukup gitu. Tapi kalau lukanya cukup besar, kita bisa tutup dengan kasa steril, kemudian ditutup dengan apa namanya, plester yang cukup besar begitu ya, untuk menutup gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, kemudian kalau perlu nanti kita apa namanya, berikan salep ataupun antiseptik yang lain gitu untuk merawat. Itu untuk penanganan lukanya gitu. Iya, baik Bu Heni. Jadi di plester dan tidak di plester itu tergantung sama lukanya begitu ya Bu ya? Betul sekali. Ya, jenis lukanya dan bagaimana tingkat keparahannya juga ya Bu ya? Betul. Oke Bu, dan ini mungkin juga mewakili pertanyaan dari masyarakat yang ada di sekitar kita dan sobat sehat yang sudah menyaksikan acara ini, bahwa banyak juga mitos dan fakta yang ada di sekitar kita. Nah, kita kupas satu-satu ya Bu Heni. Ya, boleh. Sudah siap nggak Bu? Boleh. Baik, mitos yang pertama ini kayak ujian skripsi Bu. Aduh, kebalik nih ya. Kemarin Mbak Sinta saya yang uji, sekarang saya diuji Mbak Sinta nih. Ini Sobat Sehat, beliau ini adalah dosen pembimbing saya. Aduh, grogi. Baik. Nggak apa-apa. Sekarang kita sudah sejawat Mbak Sinta. Oke, untuk mitos yang pertama, Ibu, membersihkan luka dengan alkohol mempercepat penyembuhan luka. Nah, ini benar mitos atau fakta ini, Bu? Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, Bu Heni. Ya, oke, baik. Ya, jadi sebetulnya alkohol memang banyak ya, apa namanya, beredar di masyarakat. Kita kalau bersihin luka tuh pakai alkohol gitu ya. Sebetulnya alkohol itu salah satu cairan yang dipakai untuk apa ya, memang dia dipakai untuk membersihkan luka, tapi sebetulnya alkohol itu sendiri ketika digunakan itu malah akan mengiritasi kulit, terutama mengiritasi luka begitu ya, mengiritasi luka dan mengganggu apa namanya, proses penyembuhan lukanya gitu, seperti itu, sehingga tidak disarankan untuk kita membersihkan luka dengan alkohol gitu ya. Ada juga yang selain alkohol itu, saya nggak tahu itu masuk list Mbak Sinta apa nggak ya, ada yang namanya hidrogen peroksida gitu. Kalau itu ada dalam list, sekalian saya bahas gitu. Oh, tidak ada Bu, aman. Sekalian begitu ya. Ada juga apa namanya, pakai hidrogen peroksida gitu ya. Sebenarnya hidrogen peroksida ini juga tidak dianjurkan untuk membersihkan luka gitu ya, karena dia akan merusak, justru penggunaan ini akan merusak jaringan yang sehat di sekitar lukanya begitu, seperti itu ya. Kemudian betadin gitu ya. Ini juga sering kan ya, habis itu betadin itu juga sebetulnya mengiritasi atau malah merusak jaringan yang sehat yang sudah akan terbentuk begitu ya. Itu ternyata seperti itu. Jadi tidak dianjurkan sebetulnya untuk membersihkan luka dengan cairan-cairan itu gitu. Seperti itu, Mbak.
Sinta. Oke, baik Bu. Saya semakin paham nih Bu, karena memang kita lihat di rumah misalkan saya juga menyiapkan betadine, kalau ada luka langsung betadine. Nah sekarang dari sesi ini sudah paham sekali untuk tidak selalu memakai betadine begitu ya Bu ya. Yeah. Baik Bu, untuk mitos yang berikutnya, luka harus dibiarkan tetap terbuka agar cepat kering. Nah, ini mitos atau fakta, Ibu? Ya, ya baik. Dibiarkan terbuka begitu ya. Tadi sebetulnya ketika saya membahas, ya Bu, ya tadi sudah disinggung gitu ya. Tergantung jenis lukanya gitu ya. Kalau lukanya hanya lecet-lecet saja begitu ya, baret-baret gitu, itu nggak apa-apa dibiarkan terbuka gitu ya. Tapi kalau lukanya cukup dalam gitu dan kemudian tadi ya dia berpotensi untuk terkena kotoran gitu ya, kuman gitu atau apa namanya ya basah gitu ya seperti itu lebih baik ditutup saja. Baik, siap Bu Heni. Ya. Nah, mitos berikutnya adalah jika luka itu bernanah, apakah selalu terjadi infeksi, Ibu? Nah, ini mitos atau fakta? Ya, baik. Luka bernanah itu sebetulnya merupakan satu indikasi, satu tanda dan satu ciri adanya infeksi, gitu ya. Kalau luka yang sehat, luka sehat yang proses penyembuhannya normal, tidak akan terjadi nanah, tidak akan terbentuk nanah. Adanya nanah menunjukkan adanya infeksi di sana, sehingga kita harus lebih waspada nih, gitu ya. Perawatan lukanya harus lebih berhati-hati. Bahkan kalau misalnya lukanya sangat nanahnya sudah sangat banyak sekali, gitu, saya lebih menyarankan untuk dibawa ke institusi kesehatan terdekat, ke puskesmas mungkin, atau mungkin rumah sakit, atau sekarang sudah banyak klinik-klinik luka begitu ya yang bisa dimanfaatkan untuk membantu perawatan luka agar lebih baik lagi supaya tidak bertambah parah gitu. Karena kalau tidak ditangani dengan baik luka infeksi itu ya nanti nanahnya akan semakin banyak, proses penyembuhan lukanya akan semakin memanjang, nggak sembuh-sembuh gitu. Ya. Baik, siap Bu Heni. Nah, mitos berikutnya, Ibu. Bila terasa gatal nih Bu lukanya, berarti luka itu dalam proses sembuh, itu benar, fakta atau mitos Bu? Iya. Ada gatal gitu ya? Iya. Memang banyak ya yang mengatakan kalau gatal itu sudah mau sembuh gitu sebetulnya. Itu sebetulnya adalah suatu proses ya, proses penyembuhan luka gitu. Jadi kalau kita mau lihat kembali proses penyembuhan luka itu ada di yang disebut dengan proses proliferasi gitu ya. Jadi proses tahapannya itu ada proses pembekuan darah, kemudian ada proses inflamasi gitu ya, mungkin ada bengkak sedikit di sana gitu ya. Kemudian di situ adalah proses normal di mana kuman-kuman yang ada di sekitar luka itu mulai dimakan gitu ya, dibersihkan oleh tubuh gitu ya. Nah, setelah itu prosesnya adalah pembentukan jaring-jaring luka untuk menutup luka kembali gitu, seperti itu. Nah, kadang-kadang itu yang kemudian mungkin akan menimbulkan sedikit gatal gitu ya. Nah, nanti setelah itu akan timbul jaringan baru gitu ya, jaringan yang sehat gitu, seperti itu. Nah, itu proses penyembuhan lukanya itu seperti itu. Nah, memang ada fase-fase di mana luka itu kemudian nanti akan kelihatan merah, kelihatan bengkak gitu ya di tahap-tahap awal gitu, seperti itu. Begitu Mbak Sinta. Jadi Bu Heni. Baik, jadi kita juga harus aware juga nggih Bu nggih kalau seperti itu nggih. Baik. Untuk berikutnya Bu Heni. Nah, plester luka menjadi tempat ideal untuk pertumbuhan kuman dan bakteri. Nah, ini tuh mitos atau fakta Ibu? Karena banyak juga saya dapati teman-teman mungkin di pedesaan begitu ya yang kurang update dengan ini, jangan ditutup dengan plester, nanti malah banyak kuman di situ. Nah, ini bagaimana Ibu? Iya. Iya, di satu sisi memang plester itu akan bisa menjadi tempat luka. Kalau plesternya itu lembab, basah, kotor gitu ya, tidak diganti dalam jangka waktu yang lama gitu ya, itu akan menjadi tempat yang baik untuk
tumbuhnya kuman gitu ya, tempat yang jadi apa namanya, rumahnya kuman gitu, seperti itu. Makanya ketika kita menggunakan plester atau menggunakan luka itu ditutup dengan perban gitu, seperti itu, memang perlu diganti dengan rutin ya, setiap hari kalau misalnya memang plesternya plester yang biasa, karena sekarang sudah ada plester yang modern gitu ya, yang kalau kita menggunakan plester modern itu, kita bisa mengganti plester itu dengan jangka waktu yang lebih lama, bisa 2-3 hari, bahkan seminggu itu nggak masalah gitu, seperti itu. Karena memang plester modern itu sudah didesain sedemikian rupa untuk apa namanya, dia bisa diganti dengan jangka waktu yang lebih lama, tidak harus setiap hari gitu, seperti itu. Jadi proses penyembuhannya akan lebih baik kalau kita menggunakan plester yang modern ini. Cuma memang lebih mahal gitu ya. Jadi kalaupun kita menggunakan plester yang biasa gitu ya, nggak masalah. Hanya kita lihat kalau memang ternyata dia belum sehari gitu ya, kok udah kotor, udah basah gitu, seperti itu ya, sebaiknya diganti. Tapi kalau misalnya memang tidak ada masalah, tidak basah, tidak kotor gitu, ya paling tidak setiap hari lah diganti begitu. Jadi tidak menjadi sarang kuman gitu ya, tempat pertumbuhan kuman gitu. Ya niatnya mau menutup luka biar sembuh, jadi malah infeksi ya, Pak. Jadi sembuh, malah jadi infeksi lukanya gitu ya. Oke, baik Bu Heni. Kemudian saya pernah mendengar nih Bu ya, untuk misalnya air laut yang di laut-laut itu bisa menyembuhkan luka dengan cepat begitu, karena mungkin ada kadar garamnya yang tinggi. Nah, itu mitos atau fakta Ibu tentang itu? Itu saya pikir mitos ya, karena sebetulnya ketika kita di rumah sakit, misalnya di rumah sakit gitu ya, untuk membersihkan luka itu digunakan NaCl. NaCl itu memang mengandung garam ya, mengandung natrium gitu, seperti itu. Tapi NaCl di sini adalah air steril ya, air steril yang memang bisa dipakai untuk membersihkan luka gitu. Tetapi kalau air laut gitu ya, air laut yang kadar garamnya cukup tinggi gitu, dan kita tidak tahu bagaimana kebersihan di sana. Ya, kebersihan air yang diambil dari laut itu kan bisa jadi ada kuman, ada bakteri gitu, sehingga ketika dipakai untuk membersihkan luka, bukannya tambah bersih, nanti malah tambah lukanya tambah kotor gitu. Dan lagi pula kalau Mbak Sinta coba deh, kalau ada luka dikasih garam rasanya gimana Mbak Sinta? Sakit Bu, perih banget. Iya, biasanya perih tambah perih ya Mbak Galuh ya Mbak Galuh. Jadi itu malah akan membuat tidak nyaman buat apa namanya, orang yang mempunyai luka gitu. Jadi saya tidak menyarankan untuk menggunakan air laut untuk membersihkan ataupun merawat luka begitu, seperti itu. Siap Ibu. Dan ini Bu Heni dan Mbak Galuh ada pertanyaan dari Sobat Sehat melalui website. Saya izin membacakan Ibu, Ibu, bagaimana jika kasusnya luka bonyok terus ditutup? Ibu, bagaimana jika kasusnya luka bonyok sudah ditutup dan bernanah? Terima kasih Ibu. Begitu. Pertanyaan dari Sobat Sehat. Tidak ada namanya Bu. Ya baik, terima kasih pertanyaannya ya untuk Sobat Sehat yang ada di manapun gitu ya. Jadi kalau lukanya bonyok, yang dimaksud luka bonyok itu mungkin yang dimaksud adanya lukanya basah gitu ya. Terus kemudian bernanah gitu, kemudian melenyek gitu kalau bahasa Jawanya gitu, seperti itu gitu ya. Nah, itu memerlukan perawatan lebih lanjut, yang lebih intensif gitu maksud saya begitu ya. Karena bisa jadi ada infeksi di sana. Kemudian juga ada faktor-faktor lain yang perlu kita lihat. Kenapa lukanya bonyok gitu, seperti itu gitu ya, karena ada banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan untuk bisa luka itu bisa sembuh dengan baik gitu ya, dengan sempurna gitu ya. Yang salah satunya adalah pasien itu dia punya penyakit gula enggak, karena kadar gula darah yang tinggi itu juga akan bisa mempengaruhi luka nggak sembuh-sembuh.
lukanya terus kok basah terus gitu ya, nggak sembuh-sembuh, jadi banyak bernanah gitu. Terus kemudian tadi ada nanah itu menunjukkan adanya infeksi gitu, dan itu akan membuat luka nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian yang juga seringkali membuat luka nggak sembuh-sembuh jadi bonyok-benyek itu adalah kondisi tubuh sendiri. Mungkin status imun itu juga akan mempengaruhi. Kemudian kadar albumin gitu ya, kalau di rumah sakit biasanya albumin itu juga akan mempengaruhi kondisi luka gitu ya. Luka jadi nggak sembuh-sembuh gitu. Kalau ada luka operasi kok nggak nutup-nutup, malah mungkin jadi terbuka lagi, jahitannya lepas gitu, seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Kemudian tadi nutrisi itu status nutrisi seseorang itu akan sangat mempengaruhi. Pasien yang malnutrisi dalam artian nutrisi atau gizinya nggak bagus gitu ya, itu juga akan membuat luka nggak sembuh-sembuh gitu, seperti itu ya. Kemudian kalau ada masalah dengan di pembuluh darahnya itu juga akan mempengaruhi, atau dia minum obat-obat tertentu yang memang bisa mempengaruhi sistem imun, itu juga akan menyebabkan lukanya itu nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kita harus lihat dulu apa yang terjadi pada pasien itu, pada orang itu gitu ya. Kemudian nah lukanya itu harus dirawat, gitu. Paling nggak diganti setiap hari gitu ya, dengan apa namanya, kalau perlu dikasih kalau ada infeksi bisa dikasih salep antibiotik gitu ya, dan dengan ditutup gitu, pasti ya ditutup dengan kasa steril, dan juga dilakukan perawatan setiap hari. Seperti itu, Mbak Sinta. Iya Bu, siap. Lanjut Bu, ini pertanyaannya sangat banyak ya, karena memang ini interaktif dan aplikatif ya Bu ya untuk ilmunya. J, dari Bapak Muhtori, kalau orang tua dulu Ibu, untuk penanganan luka pertama-tama memakai getah pelepah, daun pisang, atau lidah buaya. Apakah ada bukti klinisnya bisa menyembuhkan atau menutup luka? Begitu Ibu, Ibu Heni. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhtori ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk lidah buaya ini sudah banyak penelitian yang dipakai, yang dilakukan untuk membuktikan bahwa memang lidah buaya itu bisa bermanfaat untuk membantu penyembuhan luka, gitu ya. Karena lidah buaya itu berfungsi sebagai untuk membuat luka itu semakin lembab, ya, dan kelembaban luka itu yang justru akan membuat luka itu menjadi lebih cepat sembuh gitu. Kalau lidah buaya, tidak hanya madu itu juga ternyata bisa membantu proses penyembuhan luka. Cuma kalau pelepah pisang, getah pelepah pisang, saya belum pernah baca, gitu ya, belum pernah baca untuk bukti ilmiahnya. Mungkin bisa menjadi ide Mbak Sinta, nanti kita lakukan penelitian untuk getah pelepah pisang ini gitu ya. Tapi kalau untuk lidah buaya memang sudah banyak penelitian yang digunakan untuk ini. Baik. Jadi sebelum kita break Bu, satu lagi pertanyaan dari Sobat Sehat, pendengar yang ada dimanapun Anda berada. Selamat pagi Bu Heni, mau tanya, kalau cara penanganan luka pada orang yang punya diabetes mellitus itu bagaimana, J? Terima kasih. Oke, baik. Jadi penanganan lukanya sama seperti luka-luka yang lainnya. Tetapi yang juga harus kita perhatikan adalah kadar gulanya. Ya, kadar gulanya itu diupayakan untuk bisa stabil gitu ya. Karena kalau kadar gulanya tinggi di atas normal, maka itu akan mempengaruhi proses penyembuhan lukanya. Penyembuhan lukanya akan lebih memanjang biasanya, dia nggak sulit untuk sembuh gitu ya. Jadi kalau untuk perawatannya ya sama dengan perawatan luka biasa, tetapi perhatikan kadar gula darahnya. Ya, diupayakan untuk tetap stabil gitu. Nah, bagaimana untuk stabilnya? Ya mungkin bisa kontrol ya, minum obat secara teratur, kemudian makannya diatur gitu, olahraga gitu ya, sehingga bisa membantu kadar gula darahnya itu tetap seimbang, stabil gitu, seperti itu. Ji, Bu Heni, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Ini sangat luar biasa sekali ya Sobat Sehat ya. Karena kita juga semakin tahu, trigger question-nya adalah menutup luka dengan plester. Tapi ternyata kenyataannya dari pertanyaan Sobat Sehat semuanya, kita bisa berkembang ke arah yang lain ya. Karena luka itu juga macam-macam jenisnya. Ya, kita break dulu ya Bu Heni. Ya, boleh. Untuk
ngopi-ngopi dulu secara virtual begitu. Monggo Mbak Galuh, waktu saya kembalikan. Gosen kopinya di gosen ya. Saya di desa ini Bu. Ya. Teman-teman, terima kasih banyak Bu Sinta dan juga Bu Heni ya, Sobat Sehat. Satu persatu mitos dan juga fakta telah kita ulas ya satu persatu. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali obrolan santai di pagi hari ini. Mohon izin Bu Heni dan juga Bu Sinta, kita break dulu. Satu lagu untuk Anda, kita nikmati di pagi hari ini dengan Java Blanca, Just the Two of Us. Hear a crystal raindrops fall and see the beauty of it all. When the sun comes shining through, meet those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castle in the sky. Just the two of us, you and I. Look for love, no time for tips. Wasted water, all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come for those who wait, not for those who wait too late. We gotta get for all we do. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castle in the sky. Just the two of us, you and I. Crystal raindrops fall, see the beauty of it all. It's when the sun comes shining through. Baik, masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, masih dalam bincang-bincang santai dengan bertajuk menutup luka pakai plester, apakah benar? Nah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali. Monggo kepada Ibu Sinta, kami persilakan kembali. Monggo Bu. Baik, terima kasih Mbak Galuh atas lagunya yang menggugah ini ya, menggugah selera untuk menikmati perbincangan kita pada pagi hari ini.
J, Bu Heni, kita lanjutkan untuk diskusi kita nih, Bu Heni, J. Ya, Siap. baik. Sudah selesai, Bu, ngopinya? Ya. Ya. Untuk berikutnya ini, Bu, luka harus tetap lembab nih, Bu. Nah, ini fakta atau mitos ya untuk penanganannya? Monggo, Bu Heni. Ya, baik. Memang untuk ilmu perawatan luka yang terbaru ini, untuk perawatan luka itu memang kita menggunakan konsep moist ya. Jadi moist itu lembab. Jadi luka itu dibuat lembab. Tetapi lembabnya seperti apa tidak kemudian plasternya dibasahin gitu biar lembab gitu, nggak seperti itu juga. Jadi lembabnya itu luka dibuat lembab dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Salah satunya tadi misalnya kalau yang tradisional itu pakai lidah buaya gitu ya, seperti itu. Itu untuk membuat luka itu menjadi lembab gitu, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih cepat gitu. Nah, kemudian kondisi lembab yang lain bisa digunakan atau dibuat dengan kita menggunakan modern dressing tadi yang sudah saya pakai gitu ya. Itu modern dressing yang digunakan itu dipakai untuk membuat luka itu menjadi lembab, kemudian menggunakan salep gitu ya, agar luka menjadi lembab gitu, seperti itu. Jadi lembabnya itu memang sengaja dibuat dengan kondisi tertentu, bukan plasternya yang dibasahin terus jadi lembab gitu. Kalau seperti itu malah jadi sumber kuman gitu ya. Seperti itu. Jangan sampai salah mengartikan lembab di sini gitu. Yeah. Ya, baik, Bu. Saya kok ini jadi berimajinasi lagi ya, Bu ya. Lembabnya itu kayak pakai body lotion kayak gitu. Oh yes. Bukan pakai body lotion ya, itu nanti malah lukanya nggak sembuh. Baik. Kalau kulit normal boleh pakai body lotion, tapi kalau luka jangan pakai body lotion ya. Siap. Jadi Bu, di keseharian saya ini juga masih melihat Bu banyak, bahkan ibu saya ini ya, kalau misalkan ada luka begitu, misalkan kena kompor ataupun luka bakar yang lain, langsung dioles dengan pasta gigi. Nah, ini bagaimana Bu kira-kira? Ya. Apakah fakta atau mitos? Begitu. Ya, itu boleh saya bilang itu mitos gitu ya. Itu mitos gitu. Jadi itu termasuk luka bakar tadi yang saya sampaikan di pertama, jenis luka bakar gitu ya. Jadi tidak hanya pasta gigi gitu ya. Ada yang pakai mentega, ada yang dulu pernah saya dapat dengar cerita ada yang pakai dimasukin ke dalam terigu gitu, seperti itu gitu ya. Nanti udah jadi buat kue kita gitu ya. Nah, jadi adonan. Ya, jadi kalau kita terkena luka bakar gitu ya, luka bakar yang kecil gitu ya, seperti itu. Kalau luka bakar besar itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau luka bakar kecil karena misalnya kena panas, kena api gitu ya, kena minyak gitu, kalau dioleskan mentega atau pasta gigi gitu ya, pasta gigi dan mentega ataupun yang lainnya itu akan membuat panas yang ada di dalam luka itu tidak bisa keluar. Nah, karena panas itu tertahan di dalam luka, akibatnya apa? Akibatnya kerusakan di dalam kulit itu akan semakin parah. Seperti itu, ya. Jadi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan tadi odol, kemudian mentega dan lain sebagainya gitu ya. Akan lebih baik kalau begitu kena panas gitu ya, kena minyak, kena api dan lain sebagainya, disiram dengan air mengalir. Itu akan lebih baik. Disiram sampai kita tidak merasa nyeri. Kenapa? Karena air mengalir itu akan mengalirkan panas dari kulit kita sehingga kulit yang luka yang rusak akan minimal. Seperti itu. Ya, jadi jangan sekali-kali pakai pasta gigi, mentega dan lain sebagainya seperti itu. Itu malah membuat luka itu semakin parah, gitu ya. Jadi siram aja dengan air mengalir, gitu. Kalau nggak ada air mengalir, pakai air aja, gitu ya. Pakai gayung gitu disiram gitu sampai kita tidak merasakan panas, tidak merasakan nyeri lagi. Gitu Mbak Sinta? Baik, berarti disiram pakai air mengalir sampai kita sudah merasakan nyaman begitu ya Bu? Ya, tidak betul. Ada batasan waktu berapa menit? Iya. Baik.
Nanti habis ini saya akan edukasi Ibu saya, Bu. Iya. Dan mungkin ini juga bisa diterapkan oleh sobat sehat dimanapun berada, nggih, karena ini juga sangat lazim kita dengar dan kita gunakan juga. Nah, untuk hari ini, mulai hari ini, jangan pernah menggunakan pasta gigi, minyak, mentega, apapun itu untuk penanganan luka. Nggih, Ibu, next question nih, Bu. Mitos dan fakta tepatnya. Semakin baik penanganan luka, apakah itu membuat semakin kecil bekas lukanya, Bu? Begitu. Ada hubungan atau tidak? Menikah, Bu? Iya. Ketika kita merawat luka dengan baik dan tidak ada masalah dengan tubuh kita, ya, maka proses penyembuhan luka akan terjadi. Ketika proses penyembuhan lukanya normal, insya Allah luka akan tertutup dengan sempurna. Dan itu akan membuat minimal bekasnya minimal gitu ya. Tetapi ada kondisi-kondisi yang memang bisa membuat luka kita itu menjadi berbekas gitu ya. Yang pertama kalau misalnya ada punya bakat keloid misalnya gitu ya, bekas luka itu akan bisa menimbulkan keloid gitu. Kemudian ada tadi misalnya ada infeksi, kemudian ada gula darahnya semakin tinggi gitu ya, atau punya ada gangguan imunitas gitu. Luka nggak sembuh-sembuh. Nah, luka yang tidak sembuh-sembuh itu biasanya akan menimbulkan bekas di tubuh kita begitu, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau proses penyembuhannya normal, insya Allah tidak akan timbul ya bekas sih ada ya, tapi insya Allah akan bisa hilang kalau lukanya nggak terlalu dalam gitu. Kalau misalnya penyembuhan luka yang lambat begitu, Bu, apakah itu juga merupakan indikasi yang buruk ya, Bu ya? Atau itu sudah normali biasa seperti itu? Iya, itu abnormal kalau proses penyembuhan lukanya. Jadi kalau kita lihat proses penyembuhan luka itu paling sebenarnya kalau sudah tidak ada masalah gitu ya. Kalau tidak ada masalah, dia akan bisa sembuh dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Dalam hitungan minggu itu sudah bisa menutup dengan sempurna. Tapi kalau terjadi ada masalah ya tadi yang seperti saya sampaikan, luka itu bisa memanjang sembuhnya gitu, seperti itu. Ya. Itu abnormal. Itu berarti kita harus aware nih, Bu, nggih. Ya. Ini terjadi nanti infeksi begitu juga kita harus aware gitu. Tadi sudah dibahas juga di sebelumnya Sobat Sehat tentang ciri-ciri bagaimana terjadi infeksinya. Ya, ini satu mitos lagi, Bu, yang mungkin belum saya sebutkan tadi. Kalau misalnya luka itu dikompres dengan menggunakan es batu begitu, apakah itu bisa mempercepat proses penyembuhan luka, Ibu? Iya. Yang dikompres lukanya. Iya, bukan cuma sakit ya, Bu ya. Saya juga mikirnya. Kalau luka, kalau kulit di sekitar luka itu nggak masalah. Ketika misalnya ada bengkak gitu ya, ketika ada bengkak, terus kemudian di sekitar lukanya dikompres supaya bengkaknya berkurang gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau lukanya sendiri dikompres pakai es itu akan membuat pembuluh darah menyempit, sehingga aliran darah tidak bisa lancar ke area luka gitu ya. Padahal untuk proses penyembuhan luka itu butuh aliran darah yang normal, yang lancar gitu ya, karena dia butuh zat-zat yang dipakai untuk menyembuhkan luka itu tadi. Kalau pembuluh darahnya menyempit, otomatis luka tadi nggak dapat suplai oksigen, suplai nutrisi ya yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Akhirnya ya kita khawatir proses penyembuhannya jadi nanti akan terhambat begitu. Oke, baik. Berarti itu tidak diperkenankan ya, Bu. Tapi kalau luka itu tidak apa-apa. Ya, jadi harus diperjelas lagi ya kontennya di sini ya, Bu. Ya, betul. Ya. Bu Heni, untuk sebagian masyarakat Indonesia ini kan masih percaya nih, Bu, ya, untuk keampuhan ramuan tradisional sebagai penutup luka. Nah, ramuan ini kan kadang juga dianggap karena berbahan dasar tumbuhan herbal begitu, dianggap jauh lebih aman dibandingkan dengan obat-obatan kimia seperti salep dan lain-lain. Nah, sayangnya ini banyak juga di masyarakat sekitar kita juga menggunakan ini. Nah,
kira-kira nih Bu, faktanya nih yang atau mitos untuk penggunaan ramuan ini bisa menyembuhkan luka terbuka misalnya. Itu bagaimana Bu, Ibu menanggapi ini? Misalnya ramuan apa ya Mbak? Ya, misalnya kayak apa ya ramuannya? Daun-daunan itu loh Bu, kayak aduh namanya kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Bahasa Jawanya apa? Yodium kalau saya zaman kecil nih back nih ke arah ya. Itu ada yodium di apa digetok di apa ya di totokin gitu. Nah, terus ditempel di lukanya tanpa ada proses kimia begitu langsung. Apakah itu bisa Bu ramuan seperti itu? Iya. Oke, baik. Sebetulnya saat ini pemerintah juga menggalakkan ya ramuan-ramuan tradisional begitu ya. Hanya memang untuk ramuan-ramuan tradisional ini banyak yang belum terbukti secara ilmiah penggunaannya begitu, seperti itu ya. Ketika ramuan itu kita sudah yakini bukti ilmiahnya, gitu, kemudian juga dia bersih, gitu ya, saya rasa nggak ada masalah gitu. Cuma masalahnya kalau misalnya tadi ya daun-daunan kemudian ditumbuk gitu, terus kemudian ditempelkan di luka begitu, seperti itu, pada saat menumbuknya itu kan berpotensi untuk ada kuman di sana, ada tanah, ada debu yang ikut bercampur, yang kemudian ketika ditempelkan di luka itu akan menambah resiko untuk terjadinya infeksi pada luka itu begitu, seperti itu. Sehingga ya kita berhati-hati saja begitu ya. Akan lebih baik kalau luka itu kemudian dicuci bersih pakai air sabun gitu, kemudian ditutup aja begitu. Kalau memang nggak punya alat-alat yang bahan-bahan yang lain gitu, ditutup pakai kasa gitu, atau kain yang bersih, itu sudah cukup sebetulnya gitu. Jadi Bu Heni, terima kasih. Nah, ini masih ada Bu pertanyaan dari Sobat Raisa, Sobat Sehat dimanapun. Saya mohon izin untuk membacakan ya Bu. Ya, silakan. Pagi Ibu, perkenalkan saya Melisa. Kadang kan ada ya Bu, orang jerawatan sampai luka begitu. Nah, ini cewek-cewek nih, dengerin ya. Cewek-cewek itu suka nutup pakai plester yang bulat gitu Bu. Nah, itu aman atau tidak ya Bu? Atau malah menjadi jerawatnya semakin parah begitu? Terima kasih Bu. Saya nih Bu nih. Masa sih Mbak Sinta jerawatan? Kayaknya bersih deh. Itu sudah ada jerawatan nih Bu. Ya, oke. Kalau lukanya luka jerawatnya itu biasanya bernanah gitu ya, kemudian terus pecah begitu. Dibersihkan dulu aja, setelah dibersihkan kemudian mau ditutup pakai plester yang kecil sebenarnya nggak masalah, karena mungkin khawatir luka kotor gitu ya, masuk kuman lagi. Tapi ketika memang kita tidak bisa menjaga kebersihannya, nggak ditutup pun sebetulnya nggak masalah gitu ya, asal tadi dibersihkan gitu ya, dan kemudian satu lagi, jangan kemudian dipegang, dikutik-kutik gitu ya, itu kan kadang-kadang yang bikin kita gatal gitu ya. Kalau perempuan itu kalau ada jerawat itu dikutik-kutik gitu ya, nah itu yang akan beresiko menimbulkan infeksi lebih lanjut dan akhirnya menimbulkan bekas biasanya. Iya. Ya. Baik Bu, ini edukasi juga buat saya nih Bu, karena ini saya jerawatan mau saya tempel tadi nggak jadi, ketika aja berarti ini Bu. Ya, lanjut menikah Bu, ada pertanyaan dari Ibu Iva Najiati. Halo Ibu Iva, terima kasih sudah bertanya. Mau tanya lagi Mbak, ada yang bilang ngatasin luka pakai saliva atau air liur, itu benar apa enggak ya? Atau malah mitos? Monggo Ibu. Iya, oke. Ya, itu sebetulnya juga mitos ya, untuk karena kita tidak di mulut itu juga kan, di saliva itu juga ada kuman-kuman gitu ya, yang ketika dioleskan di luka berpotensi untuk menimbulkan infeksi lebih lanjut gitu ya. Dicuci dengan air bersih aja sudah cukup sebetulnya, tidak usah pakai saliva gitu. Iya.
Ini primitif sekali ya Bu ya. Zamannya udah zaman era digitalisasi loh, masih aja pakai saliva. Ya, itu memang kebiasaan yang ada di masyarakat kita gitu ya, yang turun temurun gitu seperti itu. Ya. Ya. Ya, baik Ibu, kita lanjutkan. Apakah perlu nih Bu menggunakan antiseptik untuk setiap luka luar yang kita dapatkan? Nah, itu bagaimana Bu? Ya, boleh menggunakan antiseptik begitu ya. Kalau memang ada boleh menggunakan antiseptik gitu, karena antiseptik itu adalah zat kimia yang memang dipergunakan untuk membersihkan luka dan menghilangkan kuman yang ada di dalam luka gitu ya. Hanya tadi mungkin jenis antiseptiknya yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Sekarang ada antiseptik yang memang khusus untuk luka, lebih baik menggunakan itu saja kalau memang ada. Tapi jangan pakai tadi alkohol, kemudian ada hidrogen peroksida ataupun betadine gitu ya. Mungkin lebih baik menggunakan ada saya nggak menyebut merek lah ya, ada alat antiseptik yang khusus untuk luka begitu, seperti itu akan lebih baik kalau memang bisa dipakai itu. Tapi kalaupun tidak ada, air mengalir dan sabun itu saja sudah cukup, boleh bisa dipakai begitu. Baik Ibu, ini masih ada lagi Bu pertanyaan dari Ibu Tuti Istiani. Terima kasih Bu Tuti. Ya, Ibu, kalau ASI itu apakah bisa mengobati luka Ibu yang sedang menyusui, J? Oh, mungkin ini ya Bu ya, ketika menyusui itu kan kadang juga ada luka ya di bagian puting dan areolanya, mungkin itu juga bisa. Nah, apakah itu bisa Bu digunakan? Enggak Bu Heni? Ya memang kalau ibu menyusui itu kan kadang-kadang bayinya itu ya, kalau nyusunya nggak benar itu akan menimbulkan lecet di puting gitu ya. Nah itu memang kalau lecet di puting itu memang lebih baik kita menggunakan ASI aja, karena ASI itu juga mengandung zat yang memang bisa mengandung antibodi begitu, sehingga ketika dioleskan di sana bisa membantu begitu. Tapi saya sarankan untuk kemudian dibersihkan dulu gitu ya, dibersihkan dengan mungkin air hangat gitu ya, kemudian dioleskan gitu, dan jaga kebersihan di sekitar payudara dan pastikan posisi menyusui benar ya, karena biasanya lecet itu karena posisi menyusui bayinya itu mungkin mulut bayinya nggak masuk benar ya ke dalam putingnya nggak masuk ke dalam mulut bayi, kebalik ya. Mulut bayi masuk ke puting, kebalik ya. Putingnya itu nggak masuk benar ke dalam mulut sehingga akhirnya menimbulkan lecet begitu, seperti itu ya, atau ya begitu biasanya seperti itu Mbak Sinta. Ya, ini jadi saya inget dulu Bu, pas karena ibu muda jadi juga sakit tuh sampai nangis-nangis itu. Iya. Baik, untuk tadi kita kan sudah sedikit menyinggung tentang antiseptik ya Bu ya. Nah, ini juga mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman. Untuk menggunakan antiseptik yang betul itu bagaimana Bu? Karena ada beberapa metode yang mungkin kita tidak tahu itu benar atau salah begitu. Ada yang digerojokin, ada yang ditutulin. Nah, itu yang benar seperti apa mungkin Bu? Ya, sebetulnya di ini aja ya, prinsipnya adalah sebetulnya kita membersihkan luka gitu ya, membersihkan luka. Kalau memang memungkinkan untuk kita kalau pakai air itu kan digerojok aja bisa gitu ya, dengan air mengalir gitu. Tapi kalau pakai antiseptik gitu tergantung gitu. Ada antiseptik yang bentuknya spray sehingga kita bisa semprot aja gitu. Tapi kalau misalnya antiseptiknya itu dia bentuknya cair begitu ya, kita bisa tuang aja dalam satu kom gitu, atau mungkin mangkok gitu, kemudian pakai kasa gitu, kemudian dioles, dibersihkan gitu, itu juga itu bisa gitu ya. Jadi tergantung antiseptiknya apa gitu ya. Hanya yang mungkin perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan antiseptik itu jangan lupa cuci tangan ya. Nanti udah pakai antiseptik tangan kita kotor, jadi akhirnya ya sama aja gitu ya. Jadi cuci tangan kita pakai sabun minimal ya, atau kalau nggak ada ya pakai hand sanitizer sekarang banyak gitu ya. Kita pastikan tangan kita bersih dulu. Setelah itu baru kita bersihkan dengan antiseptik gitu.
Baik Ibu, ini mungkin 2 pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita close hari ini. Ada juga nih Bu, saya masih mendengar tentang mitos bahwa ketika kita luka, apapun itu lukanya, mengkonsumsi kecap, nah itu dapat menghitamkan area luka. Nah, ini benar atau salah Bu? Karena setahu saya itu tidak ada hubungan ya Bu ya, tapi mungkin kita bertanya pada expertnya nih hari ini. Kecapnya dimakan gitu. Iya Bu. Kalau saya taunya kecap itu juga dioles kalau luka bakar gitu ya, dipakai untuk mengobati luka. Ada yang pakai kecap untuk mengobati luka bakar gitu. Tapi kalau dimakan saya baru dengar tuh ya dimakan gitu. Tapi secara dioles juga mungkin ya. Kalau dioles itu tadi mitos ya, sama dengan mentega dan apa namanya tadi odol tadi itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kecap dimakan, apapun yang kita makan itu sebetulnya kan nanti akan berubah menjadi zat-zat makanan yang nutrisi yang nanti akan diperlukan oleh tubuh. Untuk proses penyembuhan luka sebetulnya kita lebih butuh protein. Gitu ya. Kalau kecap itu proteinnya berapa persen ya Mbak Sinta? Jadi ini lebih baik. Ya, lebih baik mengkonsumsi banyak protein gitu ya. Putih telur itu bagus sekali gitu ya. Atau ikan gabus ya sekarang tuh ikan gabus gitu ya. Ikan apapun sebetulnya itu tinggi protein gitu. Itu bagus untuk proses penyembuhan luka gitu ya. Karena ada juga mitos, saya tambahin mitosnya Mbak Sinta. Kalau pasien-pasien pos operasi itu katanya nggak boleh makan yang amis-amis gitu ya. Nanti lukanya melenyeh gitu seperti itu. Itu mitos gitu ya. Jadi justru pasien pos operasi yang ada luka operasi atau ada luka apapun itu butuh protein yang tinggi untuk proses penyembuhan lukanya. Gitu. Karena tadi ya ada albumin yang rendah itu dalam tubuh itu malah akan membuat luka semakin memanjang proses penyembuhan. Oke. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Sidang udah mau selesai Bu. Ya, mungkin dari teman-teman dan masyarakat juga pengen mendengar macam-macam plester di dunia medis itu apa mawon nih Bu. Sekiranya nanti misal kita bisa nyetok di rumah untuk P3K, apa yang kita bisa beli? Ini nyebut merek boleh nggak ya Mbak Galuh ya? Dikira promosi nanti. Iya. Oke. Jadi kalau untuk kondisi darurat gitu ya di rumah tangga sebetulnya plester-plester yang ada di pasaran gitu ya. Ya tahulah mereknya ya, nggak usah saya sebutkan ya. Iya Bu. Itu sebetulnya cukup untuk luka-luka yang sederhana, tidak terlalu besar gitu ya. Itu boleh, itu bisa dipakai begitu ya. Nah, kalau untuk yang luka-luka yang lebih besar, tadi luka yang blenyek, luka yang banyak berdarah gitu seperti itu kita bisa menggunakan plester-plester modern yang ada gitu, itu macam-macam gitu ya, tergantung jenis lukanya. Ada yang disebut dengan hidrokoloid, hidrogel gitu ya, ada yang alginat, ada yang foam gitu, seperti itu fungsinya bermacam-macam. Ada yang memang dia fungsinya untuk menyerap cairan, kalau misalnya nanah banyak, kemudian ada cairan di lukanya itu banyak, itu kita bisa pakai hidrogel, hidrokoloid ataupun foam gitu ya. Tapi kalau misalnya ada perdarahan gitu, kita bisa pakai alginat misalnya seperti itu. Itu bisa dipakai gitu seperti itu. Tapi kalau luka yang tidak terlalu besar di rumah gitu, kita pakai plester-plester yang biasa yang ada di warung-warung itu sudah cukup gitu ya. Nah, di situ juga sudah ada antiseptiknya biasanya gitu, sehingga itu akan lebih membantu untuk proses penyembuhan lukanya gitu. Jadi Bu Heni, baik. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ini sudah 60 menit ya Mbak ya, kira lebih. Tidak terasa ini diskusi kita Bu, karena memang diskusi kita hari ini tuh sangat menyenangkan dan aplikatif nih Bu Heni. Matur nuwun ilmunya Ibu, dan matur nuwun sekali Ibu sudah berkenan hadir, dan monggo untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat teman-teman sehat semua. Baik Sobat Sehat dimanapun Anda berada, semoga bincang-bincang kita hari ini
bisa membuat diri kita lebih bijak nggih dalam menangani perawatan luka yang ada. Ya, walaupun COVID sudah melandai, tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan prokes. Mohon maaf jika selama saya menjadi moderator banyak kesalahan dan matur nuwun. Monggo Mbak Galuh waktu saya kembalikan. Matur nuwun Bu Heni. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Sinta dan matur nuwun sangat Bu Heni atas ilmunya hari ini, semakin tercerahkan ya Sobat Sehat tentang mitos dan fakta, dan satu persatu sudah diulas dengan lengkap tadi ya. Dan terima kasih banyak Bu Heni, Bu Sinta sudah berbagi. Sehat selalu untuk Bu Heni dan juga Bu Sinta. Selamat melanjutkan aktivitas. Demikian bincang-bincang santai di pagi hari ini Sobat Sehat. Informasi terkait Raisa Radio itu bisa Anda dapatkan di Instagramnya Raisa Radio di @raisa_radio_gm. Terima kasih banyak, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sehat selalu untuk Anda. Saya Nigaluh pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Saya pamit duluan ya. Akankah diriku selalu bersamamu sepanjang waktu? Biarkanlah aku di antara pilu terus menunggu atas semua yang kurasa tergenggam dalam bahagia, melayang-layang di atas awan. Atas semua yang kurasa tergenggam dalam bahagia, melayang-layang di atas awan. Oh Tuhan, dengarlah, simpan senyummu. Oh, sampai nanti kau kan jadi milikku. Akankah diriku selalu bersamamu sepanjang waktu? Biarkanlah aku di antara pilu terus menunggu atas semua yang kurasa tergenggam dalam bahagia, melayang-layang di atas awan. Atas semua yang kurasa tergenggam dalam bahagia,
waktu itu kau bersamanya, menjadi bulan-bulanan oleh perasaan ku diabaikan dalam sendu. Hatiku membiru terperangkap menggerutu. Walau nanti pasti waktu akan berlalu, esok pasti kau tak kunjung muncul dan tak menentu. Mungkin aku masih bisa memalingkan rindu. Mungkin begitu hatiku membiru terperangkap menggerutu. Hatiku membiru terperangkap menggerutu. Have you seen a world without a sky? No one ever thought stretches far across the universe. The day you went away, and when I'll go all the way, I'll found myself all alone. Walk into a world without a sky. No one understands. They took apart the colors in my head the day you went away. And when you go all the way, you'll find yourself all alone. We'll found our ways once light went down, be gone every night you lived in time. Look on things that we see, for once they're gone. Now you've seen a world without a sky. No one cared to see. Floats along where time stands still. The day you went away, and when
you seen a world without a sky? I'd take you down for a ride on a time machine, back to the days when we sat on an empty porch. You were talking about life, I'd look in your eyes. Now that we part and we live on a different times, both of us spend our own days on a separate lines. You be closing your eyes and stare at the sky. I like to give you a call on a sunny day. When will it be a good time? I got Monday, you got Tuesday. We will never be. You chase rainbows against starlight. We will never be the same again. Remember when that one time while you're back in town, back where we were once again on that empty porch. You were talking about life, I got lost in you. Now that you're gone and we live on a different times, both of us spend our own days on a separate lines. You be closing your eyes, I'd stare at the sky. I'd like to give you a call on a sunny day. When will it be a good time? I got Monday, you got Tuesday. We will never be. You chase rainbows against our light. We will never be the same again. I like to give you a call on a sunny day. When will it be a good time? Well, I got Monday, you got Tuesday. We will never be. You chase rainbows against our light. We will never be the same. I got Monday, you got Tuesday. We will never be. You chase rainbows against starlight. We will never be the same again. Sejak ku kenal dia, hatiku bertanya-tanya, apakah ini yang namanya cinta? Tapi ku tak tahu dan ku tak mau tahu. Sinar mentari hangatkan suasana, dengan senyummu yang tak pernah pudar. Konon katanya ini
I will try to say. Hari-hari berlalu, oh yeah, kau masih saja menggoda. Tak bisa, tak bisa, tak bisa aku ingkari bahwa aku suka semuanya tentangmu. Oh, sinar mentari hangatkan suasana dengan senyummu yang tak pernah pudar. Konon katanya ini cinta, diam-diam sungguh ku malu untuk katakan ku suka kamu. Konon katanya ini cinta, diam-diam